Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Bapak-bapak, santri-santri sekalian, alhamdulillah pada hari kelima dari bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita kenikmatan kesehatan dan umur yang insya Allah kita akan menggunakan kesehatan ini untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita akan mengkaji dengan kesehatan ini, dengan nikmat ini, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang selalu setia terhadap tuntunan dan ajarannya. Pada hari ini, hari Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, ya, tuannya hari itu hari Jumat. Makanya kalau di Arab sana liburnya hari Jumat, bukan hari Ahad. Tapi kalau di Maroko sama seperti Indonesia, mereka liburnya juga Sabtu Ahad. Kita telah sampai pada hadis yang ke-12. Hadis-hadis yang kita akan baca pada pagi hari ini pendek-pendek, ya. Dan Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim. Jawami' itu artinya yang mengumpulkan makna, faidah al-kalim dalam beberapa kata saja. Artinya Rasulullah banyak perkataannya yang pendek tapi isinya adalah sangat dalam. Banyak faidah, banyak makna sebagai dasar atau kaidah dalam menjalani hidup ini. Hadis ke-12 ini judulnya adalah Al-Ishtighal bima yufid. Sibuk dengan yang memberikan faidah, sibuk dengan yang bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, gampang hafal hadisnya, ya.
Jadi santri selain menghafal Al-Quran, keluar dari Madinatul Quran minimal hafal Arba'in Nawawi. Karena cuma 40 hadis, hadisnya juga tidak panjang-panjang, sehingga memberikan pembendaharaan hadis. Nanti kalau sudah selesai Arba'in Nawawi, hafal Riyadhus Shalihin, ya, yang jumlah hadisnya ribuan, 1000 sekian, 1800, 1900. Hadithun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya hakadha, seperti ini. Jadi hadis ini dihukumi oleh Imam Nawawi dengan hadis hasan. Sama dengan Musannif At-Tirmidzi, beliau juga menghukumi hadis ini dengan hadis hasan. Dan telah dibahas bahwa hadis hasan adalah hujjah, bisa dipakai sebagai dalil, dan dia antara sebenarnya hadis hasan itu turun derajatnya sedikit dari hadis sahih, karena hafalan perawi pada hadis hasan tidak sesempurna penghafal perawi dalam hadis sahih. Di sini dikatakan bahwa min husni islamil mar'i, dari bagusnya Islam seseorang. Jadi kalau Islam kita mau disebut bagus, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa ya'ni, yang tidak, ma la ya'ni, yang tidak berguna baginya. Pendek. Tapi hadis ini luar biasa kita rasakan dalam kehidupan ini. Satu masyarakat yang ingin membangun peradaban, suatu masyarakat yang penuh dengan nilai, pasti mereka meninggalkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak berguna. Mengapa dulu para umat sebelum kita, maksudnya generasi sebelum kita, maksud saya al-jil, terlebih pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, mereka bisa kokoh dan solid karena mereka tidak melakukan yang tidak bermanfaat, atau dalam kata lain meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Begitu pula generasi setelah sahabat, yaitu tabi'in dan juga tabi'in, dan generasi pada zaman ulama, mereka benar-benar memanfaatkan waktu dalam hal-hal yang berguna. Karena sibuk dengan yang tidak berguna itu namanya menyia-nyiakan hidup. Dan juga tanda bahwa Islam seseorang belum baik, karena di sini min husni islamil mar'i, baiknya Islam seseorang itu meninggalkan hal yang
tidak berguna bagi. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bisa menembus batas-batas negara-negara di luar negara Islam. Mereka membuka negara-negara baru. Mereka berdakwah ke sana ke sini sampai ada yang kuburannya ditemukan di Eropa atau di Cina dan seterusnya, karena mereka benar-benar memanfaatkan. Jika umat ini sekarang banyak kemunduran, salah satu sebabnya adalah karena kita banyak menyia-nyiakan waktu atau kita sibuk dengan yang tidak berguna. Begitu kan? Gak usah jauh-jauh dari kehidupan kita. Pada bulan Ramadan ini saja, ketimbang baca Al-Quran, majelis hadis seperti ini, majelis Al-Quran dan seterusnya, ya, banyak umat kita yang menghabiskan waktunya di depan televisi, ngabuburit. Habis subuh tidur sampai zuhur, nanti habis zuhur bangun, mandi, habis mandi nonton, habis nonton sampai asar, keluar jalan-jalan, nggak baca Quran, habis asar dekat-dekat nonton TV, ngabuburit. Mending kalau yang dilihat tausiah, tapi enggak. Sahur juga sekarang banyak sinetron. Padahal waktu sahur itu adalah waktu yang ijabah. Mana ya? Itu dalam bulan Ramadan. Itu adalah pemandangan yang nyata. Di luar Ramadan juga banyak pemandangan yang banyak membuang waktu. Ya. Bapak-bapak di sana di RW saya, bukan di sini. Yang sudah pensiun bukan mengaji ke masjid, malah main gaplek. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka main gaplek. Bukan ya, bukan artinya seperti itu. Itu hanya plesetan saja. Ghaflah itu memang, gaplek itu membuat ghaflah, membuat orang lalai. Karambol malam-malam begadang. Itu di di pinggiran jalan, jadi catur dan seterusnya. Jadi waktu-waktu itu layani, ya, hilang begitu saja. Ini hadis ini berkaitan dengan tentunya tadi dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu ini sangat terbatas. Karena umur manusia di dunia ini paling lama 60, 62, 63, 70 bonus. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau seseorang hidupnya 60 tahun dipotong dengan masa tidurnya, kalau dia tidur 8 jam sehari, maka sepertiga dari 60 dipotong jadi 40 tahun. 40 tahun dipotong dengan masa kanak-kanaknya. Dia belum bisa apa-apa, disuapin, ya. Kemudian dituntun, nggak bisa apa-apa, jalan juga dijagain, belum bisa berbicara, ya. Masa kecil orang sampai balik 12 tahun, berarti 40 dikurang 12, 28 tahun.
28 tahun dipotong lagi dengan ya kita itu tadi malah yakni bermain, kemudian tertawa, bercanda. Belum lagi kalau bengongnya di kamar mandi, dipotong lagi dari 28 dikurang 5 tahun. Sisanya berarti manusia hidup benar-benar hidup 23 tahun. Selebihnya hilang. Kalau hidup yang sempit ini tidak digunakan dengan hal yang berguna, maka hidup kita sia-sia. Makanya hadis ini mengatakan husni islamil mar'i, baiknya Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat karena itu dapat membuang waktunya. Karena orang Islam itu menghargai waktu. Menghargai waktu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Maghbun itu dua nikmat di mana manusia banyak rugi. Maghbun al-ghabni wa huwa al-khasar. Banyak merugi, banyak tidak bisa memanfaatkan, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang.